Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, alhamdulillah sekali lagi puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, ya, nikmat iman dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan sampai hari ini yang kita rasakan, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita yang membawa kita sampai juga ke dunia pendidikan yang kita rasakan pada hari ini, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kita bersama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak guru hebat yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sedikit kegiatan dari CGP kita Angkatan 6 tahun 2022 untuk Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, khusus di SMA Negeri 4 Senayang. Ya, alhamdulillah kita lulus 2 untuk CGP-nya pada tahun 2022. Mudah-mudahan di tahun 2023 Bu Dian, Bu Maria Mem jadi ikut belum ya? Oh belum, lagi trauma. Mudah-mudahan 2024 nanti kembali sudah tak trauma lagi ya. Nah, mudah-mudahan bisa ikut di 2024 nantinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan ini barangkali tak banyak yang dapat saya sampaikan karena nanti akan disosialisasikan oleh calon guru penggerak kita dari SMA Negeri 4 Senayang, yaitu Ibu Yulia Asmara SPD dan Bapak Didi Utomo SPD, tentang modul 1.4-nya, ya, aksi nyatanya. Saya sangat berharap ini bisa terlaksana, ya, diimplementasikan, diaplikasikan baik di diri sendiri maupun siswa dan Bapak Ibu guru hebat semua. Ya, harapan saya program ini, pelaksanaan ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Tetap kita lakukan. Saya senantiasa memberikan dorongan waktu, ya, untuk melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang berkenaan, apakah itu dengan CGP, apakah itu dengan PMM, ya, yang jelas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk peningkatan, ya, peningkatan mutu dari sekolah kita sendiri, baik secara individu, ya, secara kelompok maupun terhadap siswa. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan lebih kurang 2 jam, ya, 2 jam kalau tak salah saya. Nanti masing-masing pemateri 1 jam, ya, dan harapan saya ada flashback, ya, atau feedback dari kawan-kawan, ya, feedback dari kawan-kawan. Nantinya barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan Bu Yulia, ya, ada yang perlu didiskusikan, nanti diskusikan sama-sama, ya, barangkali ada masukan-masukan dari ke Bapak Ibu, ya, silakan berikan masukan untuk pelaksanaan aksi nyata, sosialisasi dari aksi nyata ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Nanti di hari Selasa juga kita akan kedatangan tamu, ya, PI dari Ibu Yulia dan Pak Didi selaku CGP,
Ya, apakah nanti juga akan ada sosialisasi, kita tunggu di hari Selasa yang akan datang, ya, untuk pelaksanaan CGP di sekolah kita. Barangkali sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan maksimal. Silakan Bapak Ibu untuk beraudien, ya, memberikan feedbacknya, ya, dan barangkali bisa juga bertanya pada hal-hal yang perlu kita ketahui, ya. Intinya kita sama-sama belajar, ya, sama-sama mengisi dan sama-sama memberi, ya. Ya, itu yang terpenting. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan, ya. Nampak botol air Bu Maria aja adanya. Botol air siapa nih? Pak Edo, Pak. Oh, botol air Pak itu. Nggak, maksudnya air gelas kecil itu tak ada ya? Oh, tak ada. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat yang alhamdulillah masih bisa melanjutkan kegiatan kita mendengarkan materi yang akan disampaikan. Untuk hari ini kami dari CGP Didik Utama SPD untuk CGP Liga Angkatan 6 tahun 2022 dalam hal ini nanti akan menyampaikan materi yang kami terima dalam beberapa minggu ini, kurang lebih 1 bulan. Jadi kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya ini agar supaya nanti dalam melakukan perubahan budaya positif di sekolah, semua kita bisa mengambil peran dengan peran yang dimilikinya masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah yang akan disampaikan tentang budaya positif sekolah, ya, dengan fasilitator Ibu Eli Hendartini dan PP oleh Bapak Joshua Ginting. Terima kasih pertama kali kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya. Bukan mudah untuk melakukan kegiatan di siang hari seperti ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap fokus, ya. Siap untuk belajar Bapak dan Ibu semuanya? Ya. Oke. Kalau siap, kita mulai sekarang untuk melakukan. Biasanya kalau mau agak lebih tenang, lebih santai itu kita ngapain dulu ya? Kalau sebelum belajar, ya, kita lakukan ya ice breaking, ya, ice breaking. Bukan es krim, ya, ice breaking, hampir mirip es krim. Tapi kalau es krim itu dingin, kalau ice breaking itu segar, ya, segar di jiwa. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat. Jadi kita di sini diminta untuk silakan pikirkan sesuatu, kemudian gambarkan di kertas lembar. Jadi Bapak dan Ibu punya tidak kertas lembar di sini? Punya. Kalau tidak punya, saya fasilitasi untuk dibagikan ini. Ya. Yang tidak punya. Silakan pikirkan sesuatu. Saya satu. Kemudian gambarkan di selembar kertas. Yang ada di pikiranku Ya, silakan dipikirkan sesuatu. Jangan nangis Bapak. Oke. Apa ya? Saya beri waktu Banyak 2 menit, ya, untuk berpikir. 2 menit. Berarti nanti jam 13 lewat Disuruh 9 gambarkan. sudah siap, ya. Gambarkan atau Disuruh gambar. Digambarkan, ya. Silakan pikirkan sesuatu, kemudian gambarkan di kertas lembar. Itu kebebasannya. Mau gambar kupu-kupu? Boleh, ya kan?
Pikirkan sesuatu ya. Oh ya. Sudah ada yang selesai ya. Gambar orang tidur. Lucu ya. Sudah? Siapa? Baik, kalau sudah ada yang belum, saya lihat masih ada yang belum, berarti kita tunggu sebentar ya. Kita lihat apa yang digambarkan oleh masing-masing ya. Dan itu kebebasan ya, tidak ada yang memaksa. Ya, jangan takut dicontek ya. Apa? Cari belajar. Baik. Mungkin waktunya cukup 2 menit ya. Oh ini. Oke, sekarang silakan Bapak dan Ibu. Sudah? Belum? Oh, masih menggambar ya? Oke. Silakan Bapak dan Ibu pegang kertasnya ya. Lihatkan. Ya, lihatkan ke kawan-kawannya kiri kanan. Ya, lihatkan ke kawan-kawannya kiri dan kanan. Ya. Ya, masing-masing menggambarkan dengan yang berbeda ya. Oke, terima kasih. Kemudian saya minta kepada Bapak dan Ibu mau menyampaikan sesuatu tentang yang digambarkannya. Siapa kira-kira? Bapak. Ya. Kita. Ya, silakan siapa? Pak Ido ya. Oke. Apa yang dipikirkan? Ceritakan yang digambar itu. Silakan Bapak ceritakan kenapa Bapak menggambar itu. Ya. Dan apa artinya bagi diri Bapak ya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Speaking dengan Pak Didi, di sini saya membuat sebuah gambar ya, di mana gambar ini saya buat gambar dari Pak Didi yang sebagai narasumber hari ini. Oh, luar biasa ya. Ya. Tepuk tangan tuh Pak. Ridho ya. Terima kasih. Tujuan saya membuat gambar Pak Didi ini, saya lihat dari semangatnya, dari pancaran wajahnya yang menggebu-gebu, sehingga membuat saya termotivasi membuat gambar yang saya buat ini. Ya, ini gambarnya Bapak Ibu, ini Mirip ya. akhirnya Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ada tambahan lagi cukup? Oke. Terima Terima kasih Pak Sarida ya sudah memberikan pendapatnya ataupun menyampaikan dari hasil yang digambarnya. Ada Bapak dan Ibu yang lain? Mungkin ada satu atau yang ibu-ibunya biar imbang gitu ya. Silakan siapa? Bu Esa tadi dia kan gambar dulu ya. Oh ya, Bu Maesa ya. Oke. Pasti itu ada lakukan itu. Iya, karena kita Terima masih kasih murid. kesempatannya. Di sini saya diberi kesempatan untuk menggambar apa yang ada di pikiran saya sekarang. Ya, benar sekali. Sejujurnya di pikiran saya sekarang karena 3 bulan tak gajian, uang di pikiran saya ini uang utang. Itu aja. Mau tidur mikir utang, mau tidur mikir uang. Iya. Udah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mahesa dengan judulnya menyampaikan berarti yang terpikir sekarang adalah uang ya. Iya. Luar biasa ya. Setiap orang membutuhkan uang ya. Tapi mungkin cara Bu Esa menyampaikan juga luar biasa. Terpikir gitu ya. Kemudian siapa lagi yang mau menyampaikan? Satu lagi. Pak Kabar? Ya, boleh. Cepat aja. Coba Pak Ido lupa. Pak Didi, terima kasih. Nah, kebetulan saya menggambarkan gelas. Minum, ada minum. Silakan. Apa motif daripada menggambar gelas itu? Terpikir saya saatnya saya break minum kopi. Oh, minum kopi bagus Jadi ya. saya gambarkan gelas. Ya.
Makasih Pak Didi. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Sapar ya, telah menyampaikan tadi. Jadi gambarnya gelas. Jadi jam siangnya orang pikirannya ngopi Pak ya. Iya. Kalau ibu kalau siang pikirannya duit. Ada duit juga ya. Oh ada satu lagi. Ada Pak Asman mau sampaikan juga. Ya. Oh silakan tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan telah diberikan kepada saya. Mengapa saya menggambarkan jam? Ya, karena ini waktu siang, waktunya pulang. Oh ya. Nah, mudah-mudahan materi dengan waktu pulang itu terkejar. Ya. Amin ya. Materi dengan waktu pulang. Mungkin itu. Pikirannya. Wabarakatuh. Pikirannya balik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Iya. Jadi itu tadi sedikit kegiatan untuk SBG kita ya. Nah, silahkan mengambil makna dari masing-masing yang telah disampaikan dari Bapak dan Ibu tadi ya. Dari mungkin yang disampaikan secara bercanda, tapi mungkin ada maksud positif ya, maksud tertentu ya. Nah, betul. Maksud tertentu yang ada disampaikan di situ. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjutkan ya. Siap untuk melanjutkan kegiatan kita? Siap. Ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk materi, kita lakukan dulu kesepakatan dalam belajar kita ya. Jadi kesepakatan dalam belajar ini sebenarnya yang membuat adalah yang belajar ya. Yang membuat adalah yang belajar. Jadi artinya kalau Bapak dan Ibu di sini sebagai pesertanya, berarti Bapak dan Ibu yang membuat kesepakatan belajar. Begitu juga nanti kalau di kelas, berarti ketika yang belajar itu adalah siswa, berarti kesepakatan belajar itu dibuat oleh siswa. Jadi begitu ya. Jadi saya hanya memberikan beberapa poin ini yang mungkin bisa dijadikan contoh kesepakatan belajar yang bisa dibuat. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditambahkan boleh ditambahkan saja. Ya, nah, begitu. Yang pertama, setiap peserta mengikuti dengan perasaan gembira. Nah, gitu ya. Kemudian setiap peserta mengikuti dengan serius. Yang ketiga, setiap peserta yang ingin bertanya atau menjawab setelah dipersilahkan. Jadi tidak ada yang memotong pembicaraan gitu ya. Jadi kita berikan kesempatan. Kemudian bagi yang mau izin langsung saja angkat tangan dan keluar ya. Tidak perlu Pak saya izin ke belakang gitu. Langsung saja angkat tangan kemudian boleh keluar. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Cukup, ada yang bilang cukup, Ibu Yulia cukup ya? Oke, karena mungkin siang ya, siang sepertinya cukup. Kalau pagi mungkin tidak bisa tambahkan lagi ya, kondisinya berbeda kalau pagi gitu. Nah, ini ya kesepakatan belajar kita, jadi mari kita lakukan hal ini dengan perasaan gembira, dengan serius ya. Oke, baik ya Bapak dan Ibu. Di sini kita akan melihat sekilas dari apa yang sudah kami pelajari dan sudah didapatkan, dan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah baca di pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri pada platform Media Mengajar gitu ya. Nah, pada kegiatan yang dilakukan di program guru penggerak ya, calon guru penggerak, itu juga dibahas tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang melandasi untuk setiap kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajarannya. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu, bahwa dalam melakukan perubahan positif ini tadi kita perlu mempunyai visi ya. Ini salah satu visi yang saya buat ya, bahwa sebagai pendidik saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kodrat murid yang mandiri dan kreatif untuk menciptakan kebahagiaan, keselamatan, dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Nah, jadi ini adalah contoh visi, berarti di situ yang ditekankan dalam profil pelajar Pancasila yang dikejar adalah dua dulu, ya, yaitu adalah mandiri dan kreatif. Nah, begitu. Jadi bagaimana? Apakah visi itu hanya boleh dua atau seperti itu gitu ya?
sebenarnya jika sekolah memungkinkan atau sanggup untuk melakukan semua dimensi yang ada untuk dilakukan sebagai penguatan untuk tujuan visi, maka sebenarnya bisa-bisa saja. Tetapi kita harus memilih mana yang akan kita kuatkan dengan kekhasan kita ya di sekolah kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi kita yang sebenarnya di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif di sini adalah ada 6. Ada 6 materi ya. Ada 6 materi yang harus kita kuasai. Tapi kami hanya menyampaikan di sini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu menambah ilmunya gitu ya, bertambah ilmunya. Mudah-mudahan dan bisa juga diterapkan nanti dalam melakukan pembelajaran di sekolah kita. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol, dan yang kedua ada restitusi juga, tentang segitiga restitusi. Nah, kita lanjutkan mulai dari yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif sendiri di sini mempunyai tujuan, yaitu tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa nih? Yang ketiga ini ya, yang ketiga berarti itu adalah apa? Motivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, itu ada karena apa, ada 3 ya. Nah, menghindari perasaan sakit, kemudian mendapatkan pujian, dan yang ketiga adalah keyakinan ya. Oke. Jadi ilusinya bahwa di sini guru bisa mengontrol murid ya. Guru bisa mengontrol murid, bahwa sebenarnya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Yaitu ya. Jadi kita berarti tidak bisa mengontrol murid. Jadi murid sendiri yang mengontrol dirinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan-bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini ada hal negatifnya di situ kalau kita melakukan penguatan positif yang efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa sebenarnya itu tidak benar ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada anak-anak ya, tetapi sebenarnya juga tidak. Itu hanya ilusi. Ilusi adalah pemikiran kita awalnya begitu gitu. Tetapi setelah kita mendapatkan pencerahan dari materi ataupun dari sumber bacaan yang berkaitan dengan ini, maka ilusi itu akan berubah ya. Nah, ini dia dalam teori stimulus respon itu realitas kebutuhan manusia itu sama, tapi dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda ya. Kita tidak bisa menyamakan setiap orang. Kemudian semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu dalam stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau ada siswa yang melakukan sesuatu, tidak bisa kita, misalkan yang melakukan adalah 2 orang, yang dilakukan adalah sama, tetapi belum tentu motifnya sama. Misalkan siswa kita anggaplah tidak hadir tepat waktu atau terlambat.
sama-sama berjalan gitu ya, sama-sama berjalan, datangnya sama. Kalau kita tanya, kita tidak bisa menyamakan ya alasannya kenapa mereka terlambat, pasti tidak sama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, silakan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada teori stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika sesuatu tidak dilakukan oleh siswa, misalkan bujukan ini harus begini, nah ini harus begitu. Misalkan terhadap kasus anak, dan itu harus jika tidak bisa dibujuk maka dipaksa. Nah, itu dalam teori stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol ada kolaborasi dengan siswa dan ada menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa mungkin dipilih oleh siswa dan mungkin masuk akal menurut pikiran siswa. Kemudian dalam stimulus respon itu modelnya adalah berpikir menang kalah, ya, menang kalah. Berarti yang berkuasa yang menang, yang bawahnya kalah gitu ya. Guru menang, siswa kalah gitu. Tetapi dalam teori kontrol itu modelnya adalah berpikir menang-menang. Jadi guru menang, siswa menang. Siswa menang, guru menang gitu ya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Oh, ini tadi sudah ya. Yang ini sudah. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Nah, itu ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi profil pelajar Pancasila yang dirumuskan, ya, ada 6 dimensi itu adalah merupakan kebajikan universal. Salah satu dari bermacam-macam kebajikan universal yang dimiliki oleh mungkin sekolah atau negara atau provinsi atau wilayah tertentu gitu ya, atau badan usaha sebagaimana yang kedua misalnya ada IPO ya, Primary Youth Program. Nah, ini adalah contoh apa tadi namanya nih? Nilai-nilai kebajikan universal. Ya, itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Nah, mohon maaf bahasa Inggrisnya agak kacau ya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, ya kan? Percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini contoh 9 pilar karakter ya. Ini 9 pilar karakter yang dimiliki oleh itu Indonesian Heritage Foundation, itu IHF ya. Jadi semua itu disusun oleh mereka sehingga diyakini itu sebagai sebuah bentuk yang merupakan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya ada juga contohnya itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya, long life, guidelines dan life skill ya. Nah, itu keterampilan hidup, ada petunjuk hidup. Kemudian ini saya memberikan contoh-contohnya ya Bapak dan Ibu ya, kita nanti bisa lihat kembali. Kemudian ada the 7 essential virtues ya, building moral, intelligence, Michael Borbach. Nah, itu ada 1, 2, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, itu. Kemudian yang keenam itu ada yang lain juga.
Nah, itu contoh proyek-proyek nilai kebajikan ya. Banyak itu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai kebaikan yang ada dalam diri manusia. Ya. Jadi semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Jadi di situ tidak ada kalimat larangan ya, tidak ada kalimat larangan. Di situ adalah kalimat positif. Jadi yang dinilai di situ hormatnya ya, menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian tentang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti yang ketiga diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tentunya ini melakukan melalui beberapa proses pada awalnya. Tidak langsung terbentuk menjadi sebuah keyakinan kelas, tetapi memang dari beberapa proses yang kemudian akan membentuk menjadi keyakinan kelas. Kemudian bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nih ada 7 ya, ada 7 aspek yang harus diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas, yaitu bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya abstrak, ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, jadi tidak ada dalam bentuk larangan-larangan. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan membuang sampah ya, jadi kalau peraturan itu kan dilarang membuang sampah sembarangan misalkan begitu kan. Berarti kalau dalam keyakinan kelas kata-kata dilarangnya itu kita hilangkan, akan dirubah menjadi sangat penting. Kamu meyakini sangat penting bahwa untuk menjaga kebersihan, nah, misalkan begitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi di sekolah kita atau di kelas kita. Jadi kita tidak bisa mengambil keyakinan kelas yang lain untuk diterapkan di kelas yang lain. Misalkan dari kelas 12 MIA kita akan terapkan di kelas 10 IIS belum tentu sama, karena keyakinan mereka mungkin berbeda-beda. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi ini ya prosesnya ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik, itu aspek yang harus kita lakukan, yang harus diperhatikan pada saat kita ingin membuat keyakinan kelas. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Ini penting kita perhatikan bahwa apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi setiap keyakinan itu, ya, keyakinan kelas itu, kalau memang terbuat dari siswa, ya, dari setelah melakukan curah pendapat dari berbagai macam pendapat oleh siswa, maka itu betul-betul diyakininya, betul-betul diyakininya, sehingga untuk melakukan sesuatu dia terdorong itu dari dalam diri bahwa nilai-nilai itu harus diyakini, begitu ya, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada dorongan, nah, begitu ya, bukan karena ada pujian. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak ya, masih semangat ya untuk melanjutkan kegiatan kita. Mohon maaf sekali, ini adalah sebuah apresiasi ya kepada Bapak dan Ibu masih bersedia untuk meluangkan waktunya ya, sudah siang begini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal jariah untuk Bapak dan Ibu ya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, pada materi ini kita akan lanjutkan, yaitu bahwa
standar pendidikan nasional, bahwa dalam standar pendidikan nasional itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan selalu mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan pembelajaran tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah agar baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulianya dari penerapan disiplin positif ini adalah bahwa agar tercipta atau terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Seperti mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar atau pernah lihat di YouTube, atau mungkin pernah baca pada materi yang ada di tentang platform Merdeka Mengajar ya. Di situ ada teori tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di situ ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah level yang paling rendah ya. Level yang paling rendah perilaku manusia itu, yaitu dimana untuk melakukan sesuatu itu atas dasar hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita contohkan ini ke dalam sebuah mungkin peristiwa ataupun kasus yang terjadi, misalkan di sekolah, jika kita kaitkan dengan bagaimana seorang melakukan, misalkan harus hadir tepat waktu atau hadir lebih cepat dan tidak terlambat, maka motivasinya menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin ditegur oleh kepala sekolah, atau mungkin yang lain lah ya, mungkin entah disindir oleh kawannya begitu ya. Nah, itu untuk level yang paling pertama. Pada level kedua itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari kawan-kawan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu datang ke sekolah, misalkan orang baru datang itu jam 7.30 karena kita masuk jam 8 ya. Nah, Ibu 7.30 atau 7.15. Tetapi dengan maksud untuk dalam diri kita, supaya kita dipuji atau supaya kita ini dihargai. Nah, itu imbalan dari orang lain. Nah, itu maka baru sampai di level motivasi perilaku untuk yang kedua. Nah, seharusnya kita itu berada pada yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi kita datang ke sekolah dengan tepat waktu atau lebih cepat daripada biasanya itu memang karena kita ingin menerapkan disiplin pada diri kita. Nah, mungkin begitu ya. Itu adalah motivasi untuk yang terjadi pada manusia. Itu letaknya di hati ya Bapak dan Ibu ya, di pikiran kita. Jadi untuk membuat supaya selalu berpositif, jadi kita harus merubahnya menjadi cara kita berpikir positif. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan hukuman? Ya, sekarang kita masuk di hukuman. Hukuman adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru.
baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Ya, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi itulah adalah hukuman. Bahwa di situ ciri-cirinya yang paling nampak adalah dilakukan dengan tidak terencana atau tiba-tiba. Tiba-tiba siswa datang terlambat. Nah, begitu pagi-pagi misalkan begitu kan, si A misalkan datang terlambat. Langsung dimarah. Kamu kenapa datang terlambat? Sudah 1 jam baru sampai. Misalkan begitu kan. Nah, misalkan, tetapi kalau 1 jam mungkin kelamaan, mungkin sekitar 10 menit gitu kan. Kenapa? Karena kamu terlambat, maka kamu harus hormat bendera misalkan selama 3 jam pelajaran atau sampai nanti istirahat kedua supaya kamu tidak terulang lagi. Nah, begitu misalkan itu hukuman karena menyakiti fisik ya, menyakiti fisik terhadap siswa. Dan juga kalau psikis bagaimana? Nah, berarti mentalnya. Berarti kalau seseorang siswa melakukan kesalahan, maka yang terjadi adalah guru menghukum siswa ya dengan kata-kata yang mungkin memang mematikan itunya ya, mematikan mental siswa. Misalkan kamu ini malas sekali, misalkan begitu kan? Nah, itu tidak boleh ya, itu hukuman. Jadi itu ciri-ciri dari hukuman. Jadi hanya dilakukan secara tiba-tiba, tidak terencana. Nanti ada bandingannya bagaimana yang bagian positifnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses dari 3 macam tadi ya. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Bahwa untuk identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu. Kemudian untuk yang konsekuensinya sesuatu harus terjadi, dan untuk restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang berikutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian kalau untuk yang identitas suksesnya konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Nah, yang bagusnya adalah yang restitusi, menguatkan murid atau siswa dalam jangka waktu yang panjang untuk masa depannya. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensinya korban bisa diabaikan, dan dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, itu perbedaannya ya. Perbedaannya untuk identitas gagalnya korban mendapatkan keadilan. Seolah-olah dengan memberikan hukuman terhadap siswa yang bersalah melakukan sesuatu terhadap yang si korban, nah, seolah-olah korban mendapatkan keadilan, begitu ya. Padahal itu adalah hukuman. Kemudian yang kita lanjutkan di berikutnya yaitu murid atau anak akan tersakiti. Ya, itu identitas gagalnya. Kemudian untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, masih tidak nyaman. Konsekuensi itu masih tidak nyaman, tetapi hanya tidak nyaman saja, tidak tersakiti. Kemudian pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, itu dia, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, kita akan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu semuanya di sini. Ini ada beberapa kasus atau tindakan yang harus dilakukan oleh guru. Kira-kira masuk pada bagian mana? Ya, masuk pada bagian mana? Untuk yang pertama, siswa harus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, kira-kira Bapak dan Ibu ini masuk kepada bagian mana nih? Hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman ya. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, masih ada yang bilang konsekuensi, masih ada yang bilang hukuman ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, ya. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Ya. Masih fokus, berarti artinya sama semua ya. Kemudian yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Jadi pada bagian 2 ini yang masih ada beberapa ini ya, beberapa pendapat. Sebagian menyatakan itu konsekuensi, sebagian Bapak dan Ibu menyatakan bahwa itu adalah hukuman. Nah, untuk yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini karena terlambat, jika memang ini sudah dibuat dalam peraturan dan kemudian ada konsekuensinya dan dilakukan oleh siswa, nah berarti itu artinya sudah menjadi konsekuensi. Nah, kalau tidak berarti ada merupakan hukuman karena mungkin ini terjadi secara tiba-tiba. Tetapi Bapak dan Ibu, yang paling penting dalam konsekuensi dan hukuman ini adalah bahwa dalam konsekuensi itu adanya kesepakatan ya antara yang akan menjalankan aturan konsekuensinya itu dengan guru. Jadi bukan hanya dari guru saja. Jadi ada peraturan, ada konsekuensinya. Kalau melakukan ini apa yang harus dilakukan? Kalau melakukan ini apa yang harus dilakukan? Itu konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuka hati yang dilakukan oleh guru yang bisa menyakiti fisik maupun psikis siswa. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan bahwa untuk pengaruh jangka panjang, pengaruh jangka pendek dan panjang ya. Nah ini untuk penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Nah itu. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi ketika kita melakukan penghargaan berulang-ulang lagi dan lagi kepada siswa, ya maka siswa tersebut akan merasakan ketergantungan, ya. Sehingga ketika tidak dilakukan, maka motivasinya tidak akan ada. Jadi kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian kita lanjutkan, yaitu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Nah ini maksudnya apa Bapak dan Ibu? Bahwa kita hanya fokus kepada penghargaannya saja. Kita tidak fokus kepada nilai-nilai kebaikan mana yang kita yakin itu. Gitu. Hanya fokus pada kebaikannya, hanya fokus pada penghargaannya saja. Kemudian kita lanjutkan untuk penghargaan tidak efektif. Nah, bagaimana maksudnya ya? Jadi suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diberikan, yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan misalkan. Nah itu. Berarti kalau tidak bisa melakukan ini, berarti tidak dapat yang diinginkan misalkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lainnya adalah saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah ini ya, ketidak efektifannya. Ketika tidak mendapatkannya, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi berkurang semangatnya. Yang ketiga, berikutnya, jika kita memberikan seseorang atau suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus melakukan penghargaan itu jika kita tidak ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. Jika kita menginginkan orang tersebut terus melakukan itu, maka kita harus memberikan penghargaan terus menerus. Kalau tidak, orang tersebut tidak akan melakukan lagi. Nah, gitu maksudnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kenapa begitu? Kenapa kira-kira Bapak dan Ibu? Kalau orang yang berhenti merokok, orang yang berusaha berhenti merokok, kita berikan penghargaan. Misalkan sudah belajar berhenti merokok 1 bulan. Ini memang perokok keras misalnya, perokok aktif gitu ya. Ketika baru 1 bulan dibilang dengan temannya, wah tak perlu lagi lah gitu ya, tidak perlu lagi, ya cobalah lagi nanti akan berubah, akan
mengakibatkan gagal. Terus kalau misalkan kita contohkan kepada orang yang akan diet misalkan gitu ya, orang diet menguruskan badannya, tidak diberikan penghargaan, belum sampai dengan targetnya akan menjadikan drop lagi. Misalkan targetnya untuk menjadikan badannya turun misalkan 10 atau sampai 15 kilo misalnya begitu kan. Ketika diberikan pujian misalkan penghargaan, wah berarti ini kamu sudah langsing nih gitu kan, atau sudah ideal gitu. Padahal belum gitu kan. Nah, itu akan menjadikan langsung putus. Bukan langsung putus tetapi akan sangat mempengaruhi ya. Dan bisa jadi memang begitu. Jadi kita terpengaruh kecuali memang orang yang tidak terpengaruh. Itu tidak ada pengaruhnya dengan dirinya sendiri. Baik, selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, bagaimana penghargaan bisa merusak hubungan? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, itu yang akan menyebabkan orang iri, maka rusak hubungan. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut, hanya untuk menyenangkan kita sebagai guru. Ketika kita berikan penghargaan ini, penghargaan itu kepada siswa, selalu kita berikan penghargaan, maka hanya akan menyenangkan diri kita sebagai guru, tetapi mereka tidak jujur kepada kita. Mungkin di belakang kita akan melakukan hal yang lain. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Jika seorang kita lanjutkan yang ketiga ya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah ini ya Bapak dan Ibu, bahwa penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Itu sama juga seperti ketika kita melakukan perankingan yang dilakukan di kelas. Sebenarnya itu menciptakan kecemasan terhadap siswa. Coba kita bayangkan apa yang dipikirkan oleh siswa yang menjadi peringkat terendah. Misalkan siswanya 20, nah, dia peringkat 20, apa yang dipikirkannya? Nah itu ya, pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, itulah makanya peringkat segala macam itu sebenarnya merusak hubungan ini gitu ya. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ketika siswa sudah menakar diri, kira-kira tidak sanggup untuk mendapatkan penghargaan tersebut, maka siswa tersebut berhenti langsung, tidak akan ikut. Ya sudahlah, kalau begitu ini mungkin kan saya tidak bisa, ngapain? Mungkin sia-sia saja usaha saya. Mungkin begitu yang dipikirkan oleh siswa. Oke, kita lanjutkan. Yaitu materi berikutnya tentang restitusi. Nah, restitusi di sini adalah proses mengembalikan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kata dosen 2004. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Nah itu dia. Fokusnya, sekali lagi ya Bapak dan Ibu, fokusnya, penekanannya adalah bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan utamanya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah mereka percayai. Nah, aspek-aspek dari restitusi ini ada ini yang kita tampilkan ini Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, bahwa restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian restitusi
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus, tetapi belajar dari kesalahan, ya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ini kebalikan dari hukuman tadi ya. Kalau hukuman, kalau penghargaan tadi ya itu merusak hubungan, tetapi kalau untuk restitusi ini memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di dalam restitusi itu adalah pilihan-pilihan terhadap siswa. Jadi siswa boleh melakukan ini, boleh tidak melakukan ini, itu sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Kita tidak bisa memaksanya. Gitu. Kemudian dalam restitusi itu menuntun untuk melihat diri ke dalam diri, melihat ke dalam diri. Jadi dalam restitusi ini penting bahwa melihat ke dalam diri itu bagaimana? Jadi siswa menyadari, siswa menyadari ke dalam dirinya apa yang terjadi. Begitu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi diri. Kemudian fokus restitusi adalah pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi inilah aspek-aspek kenapa restitusi ini adalah merupakan pilihan yang terbaik, ya, pilihan yang terbaik di antara dari hukuman, konsekuensi, kemudian adanya penghargaan, ya, dan juga restitusi. Dan juga tadi yang tidak kita bahas sebenarnya ada juga penghargaan yang menghukum, tidak dibahas di situ. Ada penghargaan yang menghukum. Jadi terjebak seharusnya kita membuat penghargaan, tetapi bahwa itu adalah hukuman kepada siswa yang tidak bisa melepaskan diri dari kebiasaan diberikannya penghargaan terhadap mereka. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan, yaitu sekarang tentang bagaimana tentang keyakinan kelas. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih ya? Oke. Kita boleh sore, tapi semangatnya harus semangat pagi ya. Oke, kita cek dulu. Semangat pagi. Semangat. Ya, jadi bukan selamat pagi ya. Semangat pagi ya. Kalau selamatnya selamat sore, tapi semangatnya semangat pagi ya, begitu ya. Bukan kok Bapak ini kok semangat selamat pagi padahal sore, bukan. Semangatnya ya pagi ya. Nah, itu harus tetap semangat pagi. Jadi semangat jam 8 itulah dia semangat yang harus kita bawa sampai pulang nanti ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan bahwa keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian bagaimana adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ini nanti akan terjawab dari apa yang akan kita bahas di sini. Nah, sekarang untuk menjawab itu ada pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira? Mungkin jawaban kita salah satunya adalah karena aspek, ya betul Ibu, keselamatan. Bagus sekali ya. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Berarti kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, kesehatan, keselamatan itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita yakini kebenarannya, yang memang merupakan ciri ataupun yang ada dalam diri kita ya, nilai kebaikan yang ada dalam diri kita setiap manusia. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah contoh keyakinan kelas ya untuk kelas 7 ya yang ada dalam modul ini. Jadi di situ untuk hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi di situ keyakinan terhadap menghormati orang dan barang milik orang lain. Kemudian pada bekerja, di situ kami meyakini
bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, berarti itu berkaitan dengan keyakinan untuk bekerja ya, melakukan pekerjaan. Dan ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini merupakan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh keyakinan kelas 7. Artinya Bapak dan Ibu, sebenarnya kelas 7 yang dimaksud ini adalah, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, kelas 7-nya itu juga hanya contoh. Bukan harus kelas 7-nya ini, keyakinannya ini hanya contoh dan bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan keadaan masing-masing kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan sekolah? Kita fokus dulu untuk keyakinan kelas, bahwa ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, untuk keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi sifatnya abstrak, gitu ya. Kemudian kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum. Jadi ketika siswa melanggar sesuatu tentang keyakinan kelas ini, ada keyakinan yang mana yang akan dilanggar, yang dilanggarnya oleh siswa. Jadi misalkan dari kita kembali ke yang tadi, keyakinan kelasnya ada berapa tadi? Yang kelas ini tadi, berarti ini ada, misalkan ada 3 keyakinan, gitu ya, berhormat, bekerja, diterima dan dimiliki, diterima dan dimiliki. Nah, itu maksudnya di situ bahwa keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, di situ tidak ada kalimat larangan, kalimat negatif ya. Tidak ada dilarang ini, dilarang itu, dilarang membuang sampah, ya kan? Kemudian dilarang mengambil barang milik orang lain. Ya, silakan Ibu. Jadi yang penting di situ adalah merubah bagaimana kalimat-kalimat negatif ini kita rubah menjadi kalimat yang positif, sehingga tidak ada larangan-larangan. Tetapi bukan hanya merubah situ saja, lebih berfokus kepada nilai apa yang akan kita jadikan sebagai patokan dalam membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau misalkan ada 3 keyakinan kelas seperti yang tadi kelas 7, berarti misalkan siswa melakukan kesalahan, kita menanyanya dengan siswa mudah. Misalkan keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Misalkan keyakinan yang pertama, atau keyakinan yang kedua, atau keyakinan yang ketiga. Tapi kalau keyakinan kelasnya banyak, misalkan 10, siswa juga mungkin lupa gitu kan. Jadi sedikit tetapi betul-betul mengena gitu ya. Nah, jadi begitu. Dan mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dikerjakan di lingkungan tersebut, sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, bukan di lingkungan yang lain. Jadi keyakinan yang dibuat oleh satu kelas diterapkan di kelas tersebut, bukan di kelas lain. Kalau misalkan membuatnya untuk kelas 11 MIA, berarti diterapkan untuk kelas 11 MIA. Belum tentu cocok, walaupun sama kelas 11 misalkan diterapkan di kelas 11 IIS, tidak akan sama karena berbeda karakter masing-masing siswa yang ada di kelas tersebut, berbeda kebutuhan yang ada dalam kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya dapat lanjut yang keenam ya, maaf. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum kita melakukan membuat keyakinan kelas, maka yang harus dilakukan adalah curah pendapat, meminta pendapat kepada siswa seluruhnya tanpa kecuali apa-apa saja yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas, nilai-nilai apa saja. Jadi mungkin kita tampilkan kepada siswa nilai-nilai kebajikan universal itu, kemudian siswa suruh memilih sesuai dengan kebutuhannya. Nanti baru kita fokuskan menjadi beberapa pernyataan dan akhirnya bisa menjadi keyakinan kelas. Gitu. Baik, yang berikutnya yaitu bersedia meninjau kembali
keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seandainya dalam berjalannya pembelajaran di kelas mungkin ada kebutuhan atau yang belum tersentuh oleh suatu nilai universal, kebaikan universal, itu berarti mungkin harus ada perbaikan terhadap keyakinan kelas yang sudah dimiliki oleh kelas tersebut. Itu mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Ya Ibu silakan. Oh, istirahat dulu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk sementara kita cukupkan sekian dulu, nanti akan kita lanjutkan, kita break makan dulu ya. Ya, oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendengarkan, kemudian menyimak dengan seksama. Saya mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak dan Ibu ya, sebuah pengakuan yang terdalam dari saya. Oh, Bapak dan Ibu masih semangat. Ini karena untuk sekolah kita. Mungkin untuk sementara itu dulu. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak dan Ibu. Sore, semangat pagi. Semangat luar biasa. Sore tetap pagi ya. Oke. Baik, kita lanjutkan saja pada keyakinan kelas ya. Kita lanjutkan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melanjutkan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian proses peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebaikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi di sini kita harus menegakkan bagaimana murid itu bisa tidak hanya melakukan tanpa ada pemahaman terhadap keyakinan kelasnya. Jadi memang harus dipahami oleh siswa itu, bukan hanya sekedar aturan-aturan saja. Baik, ini adalah penerapan pada saat membuat keyakinan kelas di kelas 12 MIA. Ini hasilnya Bapak dan Ibu ya. Keyakinan kelas yang kami buat di kelas 12 MIA. Ada berapa Bapak dan Ibu? Ya, ada berapa itu? Bapak dan Ibu, kira-kira? 5. Ya, ada 5 ya. Nah, ini yang dibuat dari kelas 12 MIA. Keyakinan kelas ini kami buat ini berdasarkan curah pendapat yang sudah kami lakukan di kelas. Ya, ini dia curah pendapatnya. Ada melalui 2 versi ya. Versi pertama itu dengan menggunakan langsung dengan menggunakan angket. Kemudian yang kedua dilakukan dengan menggunakan Google Form ya. Saya buatkan formatnya, kemudian di situ terlihatlah mana peraturan ataupun keyakinan kelas ya, mana keyakinan kelas yang diinginkan atau diterapkan untuk kelas 12 MIA. Contohnya di situ dari 16 ya, ini yang mengikuti curah pendapat 16 ini karena yang ada paket ya. Siswa yang tidak ada paket itu kita lanjutkan dengan menggunakan angket tadi yang langsung dilaksanakan di kelas. Jadi itu ada 16. Yang bawah, paling bawah itu penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan dan kebersihan. Maka itu langsung dijadikan yang pertama ya, poin pertama. Poin pertama dalam membuat keyakinan kelas ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang dari antara 4 ini yang saya berikan kepada siswa, yang siswa menulisnya sendiri. Ini hanya pemantik dari saya supaya ada keyakinan kelas yang baru yang timbul dari pemikiran siswa, dan banyak setelah digabung ternyata jadilah ini keyakinan kelas yang tadi ya. Nah, ini ada 5 yang merangkum keyakinan kelas untuk kelas 12 MIA. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini proses membagikan ya kepada siswa, melihat bagaimana siswa mengisinya. Oke, kemudian
kita lanjutkan kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini materi yang berikutnya ya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu bersifat adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian berikutnya kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk diterima. Ya. Kemudian berikutnya yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang berikutnya yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Ya, apapun itu, yang penting mereka atau siswa merasa senang, gitu ya. Baik, itu tadi kita rangkum menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa maksud dari dunia berkualitas? Dunia berkualitas ini maksudnya adalah dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran manusia, ya, tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, jadi itu ya, yang membuat kebutuhan dasar kita terpenuhi, kita merasa senang. Jadi silakan Bapak dan Ibu isi itu sesuai dengan kondisi Bapak dan Ibu ya, karena itu 5 kebutuhan dasar manusia. Saya suka melihat orang lain sebelum penampilan saya. Saya takut untuk hal baru. Saya takut kadang-kadang. Saya suka menjadi benar. Saya suka menjadi benar. Kadang-kadang loh. Saya suka menjadi benar. Selanjutnya kita masuk kepada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ya, sebagaimana kita ketahui, sebagian mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang selalu dilakukan di kelas, ya, atau di sekolah. Posisi kontrol itu yaitu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Maka posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Kemudian posisi minimal, jika tidak memungkinkan dilakukan yang lain, maka paling minimal kita harus berada pada posisi pemantau. Nah, itu dia ya. Kemudian kita lanjutkan kepada materi kita tentang segitiga restitusi ya. Restitusi itu bagaimana mengembalikan ya siswa yang mempunyai kesalahan, kemudian menjadi lebih kuat, kesalahannya bisa dikuatkan ya, gitu ya. Bukan kesalahannya dikuatkan, menjadi mempunyai pemikiran yang kembali lagi kepada pemikiran sebelumnya dan bahkan lebih kuat, begitu ya. Bukan kesalahannya yang dikuatkan. Baik, ada 3 langkah untuk segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Maaf bahasa Inggrisnya kurang bagus ya, kita bahasa Indonesianya saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini 3 proses yang dilakukan ketika melakukan segitiga restitusi. Nah, setiap pada bagian ini misalkan menstabilkan identitas ya. Nah, itu di situ kata-kata pernyataannya mungkin seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi ketika menghadapi siswa yang mungkin berkasus
maka kita harus melakukan menstabilkan identitasnya. Maksudnya bagaimana supaya mereka merasa dibela dan mereka merasa tenang sehingga bisa menceritakan sedetail apa atau seperti apa kasusnya yang terjadi. Nah, kemudian proses berikutnya itu validasi tindakan yang salah. Nah, itu dia. Setelah siswa melakukan menyampaikan apa yang dilakukannya, apa penyebabnya, di situ kita menanyakan alasannya. Nah, di situ. Kemudian kalau memang ada perilaku siswa yang salah, kita benarkan. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa berikutnya. Jadi itu menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita lakukan. Ketiganya ini tidak harus berurutan ya Bapak dan Ibu, tidak harus berurutan, boleh yang mana saja terlebih dahulu. Nah, begitu ya. Tetapi kita bisa lakukan ini jika kita memang sudah mempunyai keyakinan kelas. Nah, kalau belum baru ada dua saja. Itu baru bisa validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Selama ini yang pernah kita lakukan mungkin sebelum kita tahu segitiga restitusi ya mungkin tentang menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah saja. Kalau untuk menanyakan keyakinan kita belum punya waktu itu. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat keyakinan kelas sehingga segitiga restitusi ini bisa diterapkan dengan baik. Baik, ini adalah contoh dari bagaimana cara menstabilkan identitas. Jadi kata-katanya maksudnya ya Bapak dan Ibu ya, kata-katanya itu berbuat salah itu tidak apa-apa, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, begitu maksudnya kita bilang dengan siswa ketika siswa itu salah atau siswa itu merasa takut, jadi kita bilang itu tentu siswa akan tenang dulu gitu kan. Nah itu. Kemudian boleh juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau memang itu kita lakukan, ketika dua orang berselisih, misalkan siswa A dan siswa B, jadi mereka tidak akan fokus kepada siapa yang salah, siapa yang benar. Begitu. Makanya harus kita lakukan stabilitas identitas ini. Oke. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk melakukan menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya yang bisa kita contoh ya. Tetapi tidak harus ini, kita bisa selaraskan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Seperti itu, seolah-olah kita membela gitu kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Begitu ya, seolah-olah kita membela. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau yang berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu untuk yang tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menyangkut keyakinan. Nah, apa yang ditanyakan? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nilai-nilai umum apa yang kita sepakati? Apa yang bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ketika menanyakan keyakinan, ya. Kemudian selanjutnya ini adalah praktek ataupun memang tugas yang diberikan pada saat CGP ini melaksanakan kegiatan restitusi ya, segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Ini sebuah video Bapak dan Ibu ya, saya putarkan sekilas saja mungkin karena tidak, kalau lama nanti Bapak dan Ibu malah tidak fokus ya, karena sudah siap, kita sebentar saja. Nah, ini kasusnya adalah begini ya. Dengar ya. Ya, begitu siswa datang ke tempat kita,
kita pertama lakukan adalah menstabilkan identitas supaya siswa mau untuk menjelaskan atau menyampaikan apa yang terjadi. Ya, modelnya adalah Rosman. Ya, modelnya adalah Rosman. Ini kasus yang diberikan memang supaya mudah dicerna ya. Nah, ini menanyakan keyakinan ya, menanyakan keyakinan dari siswa. Ya, tidak boleh meninggalkan buku di sekolah ya. Itu belum ada di keyakinan kelas 12 MIA karena beda itunya kasusnya ya. Tak ada hafal dia jawabannya. Boleh. Nah, kita tanyakan apa maunya gitu kan, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi solusi yang diberikan oleh siswa itu kira-kira masuk akal tidak? Kalau seandainya tidak masuk akal, kita carikan arahnya supaya siswa itu mencari sendiri, ya bukan dari kita ya, bukan dari guru. Ya, ini adalah contoh untuk penerapan segitiga restitusi menyelesaikan masalah siswa yang meninggalkan buku di kelas. Nah, kemudian ini dua model yang saya ambil dari kelas 12. Ya, ini membuktikan bahwa ada dari siswa itu yang kita lihat mungkin ada kurangnya, tetapi dia punya kelebihan sesuatu kan. Saya sangat bahagia karena dipilih menjadi pemeran dalam praktek segitiga restitusi. Itu dia. Menurut saya guru sangat baik dalam menyelesaikan kesalahan. Seperti pemeran dari TV Indosiar ya. Tapi goyang-goyang Ya, itu memang model itunya ya, model kameramennya. Kemudian tidak bisa dicepatkan Bapak Ibu ya. Nah, kita cukupkan di situ dulu karena kalau diteruskan ini ada 8 menit ya. Nah, kita cukupkan sampai di situ. Nah, itulah yang kami lakukan ya sebagai CGB dalam upaya kami menciptakan budaya positif di sekolah ya, dalam upaya sebagai kami sebagai CGB calon guru penggerak untuk melakukan budaya positif di sekolah. Jadi beberapa hal ataupun materi yang kami dapatkan dari modul 1.4 tentang budaya positif telah kami terapkan dan ini sudah alhamdulillah sudah ada perubahan. Tadi saya lihat beberapa ini saya cerita sedikit, ada satu lagi kasus yang berikutnya itu siswa kita juga saya terapkan segitiga restitusi dan mereka akhirnya berpikir. Dan ternyata ada perubahannya. Contohnya ini seperti Syahrizal misalkan begitu kan. Awalnya kita buat di situ karena dia selalu izin berdua dengan teman, kemudian sendiri aja dia izinnya, kawannya tidak diizinkan. Nah, tadi karena sudah dilakukan segitiga restitusi, berjumpa dengan saya mau izin. Nah, pilihannya dia izin sendiri atau berdua, dia sendiri. Nah, dia kan ada pemikiran, berarti kalau tak sendiri ya berdua, kalau berdua harus izin dua-duanya. Kalau sendiri ya berarti tak perlu izinkan yang lain gitu kan. Artinya dia mulai berpikir ada pilihan. Pilihan apa? Nah, itulah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Kalau memang harus berdua berarti dua-duanya harus diizinkan gitu. Bapak dan Ibu nanti boleh kalau mau penasaran silakan lihat di YouTube saya ya. Cari di YouTube itu di Utomo SPD. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Ada pertanyaan mungkin dari Ibu dan Bapak? Satu atau dua pertanyaan mewakili dari pemahaman Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada mungkin refleksi ya. Siapa kira-kira Bapak dan Ibu yang akan melakukan refleksi terhadap kegiatan kita pada sore hari ini? Mau ada pertanyaan Pak Dedi? Oh ya, silakan Bu Maria.
Iya. Terima kasih buat waktunya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan kepada kami tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi beserta dengan keyakinan. Peraturan itu diganti dengan keyakinan juga. Tadi juga sahabat kita, rekan kita Bu Yulia sudah menyampaikan keyakinan di kelas. Itu kan keyakinan antara wali kelas dengan siswa dan anak muridnya. Sedangkan saya tidak wali kelas, saya hanya guru maba. Bisakah saya membuat keyakinan di kelas yang saya masuki, ataukah saya sebagai guru maba hanya mengikuti keyakinan yang telah dibuat oleh wali kelasnya? Nah, itulah pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, jadi kalau untuk yang bukan wali kelas, Bapak dan Ibu guru, bagaimana caranya, gitu ya? Nah, berarti kalau yang bisa diterapkan di sini adalah salah satunya tadi yang saya praktekkan di awal tadi, kita melakukan kesepakatan dalam belajar. Yang saya tampilkan di awal tadi, Bapak Ibu ya, kesepakatan dalam belajar itu bisa Bapak dan Ibu lakukan ketika belajar di kelas. Tetapi kalau kesepakatan kelas, bukan kesepakatan kelas, mohon maaf, kalau keyakinan kelas ya berarti yang harus dibuat oleh di kelas itu oleh kelas. Dan keyakinan kelas itu nanti bisa dikembangkan menjadi setelah dikumpul itu bisa menjadi keyakinan sekolah. Itulah harapan sebenarnya. Kalau memang CIP dan guru-guru bekerja sama kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah bisa membuat suatu keyakinan sekolah lebih bagus lagi. Gitu. Nah, begitu ya Bapak Bu Maria. Ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada ya. Mungkin kalau tidak ada kita minta kesediaan dari salah satu atau berdua mungkin nanti Bapak satu, Ibu satu untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan kita pada hari ini. Dipersilakan siapa, Ibu atau Bapak yang mulai duluan? Serido, Pak Serido, iya silakan Pak Serido. Oh, sepertinya Pak Serido sudah tadi ya. Kita coba yang lain. Oh ya, Pak Alek. Silakan Pak Alek. Ada suaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Di sini sedikit refleksi dari segi penyampaian ya. Tadi secara sudah kita lihat sama-sama dari segi materi itu sudah tertata dengan baik, dari segi penyampaian pun dari segi semangat dalam mempresentasikan CGP ini sudah baik, ada semangat, ada gerakan-gerakan yang bisa membangkitkan perhatian dari rekan-rekan yang lain. Mungkin sedikit tadi ada kendala-kendala tapi dapat diatasi, dapat diselesaikan. Jadi menurut saya apa yang ditampilkan bisa dimengerti dengan mudah dan dapat berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Alek ya. Berikutnya mungkin ada satu lagi dari Ibu. Ada? Tidak ada ya, cukup ya. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal bagi kita untuk menebalkan ya pemahaman kita, menguatkan pemahaman kita tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah ini. Dan mudah-mudahan sekolah kita memang betul-betul bisa menerapkan budaya positif ini dan akhirnya siswa-siswa kita menjadi siswa yang kalau lulus nanti memang punya ciri khas ya, ciri khas yang seperti apa yang kita harapkan nantinya. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan dan segala yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.